Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas Kaisar Perancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, ia adalah orang yang mendirikan Kekaisaran Perancis pertama. Bagi orang-orang Perancis, ia adalah seorang pahlawan, sedangkan bagi kerajaan Perancis, ia adalah kematian. Napoleon adalah momok bagi para pemimpin Eropa, tetapi bagi negara-negara yang ditaklukkan, mungkin Napoleon adalah penakluk terbesar sejarah yang pernah ada. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Korsika, sebuah pulau di Laut Mediterania. Tepat sebelum kelahirannya, Pulau Korsika ditaklukkan oleh pasukan Prancis yang membuat Napoleon dan keluarganya menjadi target Raja Louis XV. Pada usia 9 tahun, Napoleon bergabung dengan sekolah militer di Prancis, dan ia pintar dalam matematika dan sejarah. Setelah 7 tahun, ia menerima komisi sebagai perwira di artileri pembagian tentara Prancis. Kemudian pada 1789, revolusi Prancis dimulai ketika massa Paris menyerbu Bastille. Revolusi Prancis tersebut diakhiri dengan penghapusan monarki. Perancis dilabeli ulang sebagai republik untuk diperintah oleh majelis yang dikenal sebagai konvensi. Louis XVI dipenggal pada tahun 1793 dan monarki Perancis mati bersamanya. Dengan pembongkaran monarki dan aristokrasi, Perancis dilemparkan ke dalam apa yang dikenal sebagai The Reign of Terror atau pemerintahan teror. Diperkirakan sekitar 300.000 tersangka ditangkap dan 17.000 orang dieksekusi selama periode ini. Selama periode penuh gejolak inilah Napoleon mulai mendapatkan ketenaran. Kemenangan besar pertamanya datang ketika ia mengalahkan pasukan royalis yang didukung oleh Angkatan Laut Inggris di Pelabuhan Toulon. Setelah pertempuran, ia dianggap sebagai pahlawan perang. Pada tahun 1795, Napoleon mendapatkan ketenaran yang lebih ketika ia menembak royalis dan mengalahkan pasukan anti-republik yang mengancam pemerintahan baru. Pertempurannya melawan kekuatan yang menantang Republik Baru membuatnya disukai oleh para pemimpin di pemerintahan baru. Jenderal muda Bonaparte diangkat menjadi panglima militer Prancis. Dengan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Prancis, Napoleon memulai penaklukan militernya. Mulai dari mengalahkan pasukan Austria dan memaksa Philippe von Cobenzli untuk menandatangani perjanjian Kempo pada tahun 1797 yang memberi Prancis kendali atas sebagian besar negara Austria. Pada tahun 1799, Napoleon telah memperoleh wilayah baru yang luas untuk Perancis dan Eropa. Ia mengalihkan fokusnya ke Mesir, di mana ia berharap untuk mendominasi Mediterania Timur dan mengganggu kontrol Inggris atas India. Selama kampanye ini, tentara Perancis menemukan batu Rosetta secara tidak sengaja. Batu Rosetta dibawa ke Eropa dan akhirnya diterjemahkan untuk mengungkapkan misteri hieroglif. Setelah kembali ke Perancis pada tahun 1799, Napoleon mulai membuat rencana untuk menggulingkan pemerintahan Perancis. Rencana ini kemudian dikenal sebagai Coup d'État of 18 Brumaire. Napoleon berhasil membongkar badan pemerintahan saat itu dan mendirikan pemerintahan baru yang disebut The Council, dengan dirinya sendiri sebagai konsul pertama. Napoleon sekarang telah menaklukkan Eropa Timur dan pemerintahan Perancis, dan ia telah menjadi konsul pertama selama hampir 1 tahun. Pada 24 Desember 1800, pemberontakan yang dipimpin oleh George Cadoudal melakukan upaya untuk membunuh Napoleon dengan bom rakitan. Pembunuhan tersebut direncanakan untuk membunuh Napoleon saat ia berada di opera. Saat Napoleon duduk di Teater Republik yang ada di Paris untuk menyaksikan pemutaran perdana karya seni milik Joseph Haydn, sebuah ledakan terdengar di luar gedung. Rencana pembunuhan telah gagal dan disebut rencana Informal Machine. Rencana tersebut berakhir dengan kematian beberapa orang di luar teater, tetapi Napoleon tidak terluka. Peristiwa itu menjadi pertama kalinya dan menunjukkan bahwa sebuah bom telah digunakan untuk upaya pembunuhan. Pada periode ini juga dalam sejarah dunia kata terorisme pertama kali digunakan. Pada tahun 1802, Napoleon mengirim pasukan Perancis ke Hindia Barat untuk mengamankan dan melindungi kepentingan Perancis di wilayah itu. Ia telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk sebuah kerajaan di Amerika mulai menegaskan dominasi di dunia baru. Namun, sebelum Napoleon dapat membuat kekaisaran Amerikanya menjadi kenyataan, ia menyadari bahwa angkatan lautnya tidak cukup kuat untuk bertahan di Inggris. Perancis menderita beberapa kekalahan di tangan kapal-kapal negara saingannya. Oleh karena itu, Napoleon memutuskan untuk mengkonsolidasikan militernya dan menjual wilayah Louisiana ke Amerika. Pada 1804, konsulat diubah menjadi sebuah kerajaan.
Napoleon memutuskan sudah waktunya untuk membawa sisa Eropa bertekuk lutut dan mulai merencanakan untuk menyerang Inggris. Tetapi mengalami kekalahan besar terhadap armada Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Nelson. Angkatan Laut Inggris menghancurkan Angkatan Laut Perancis dan mengakhiri rencana Napoleon untuk menyerang Inggris. Napoleon pun menyadari bahwa Angkatan Laut Inggris lagi-lagi terlalu kuat. Napoleon mengalihkan perhatiannya untuk menaklukkan Rusia dan Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1805, ia mengalahkan Tsar Alexander yang pertama dari Rusia dan Kaisar Romawi Suci Prancis yang kedua pada pertempuran Austerlitz. Pada akhirnya menyebabkan Tsar Alexander I menandatangani perjanjian dengan Napoleon dan memberi Napoleon kendali atas seluruh Eropa Timur. Terdapat waktu yang relatif damai di Kekaisaran Prancis pertama sampai tahun 1812 ketika Rusia menarik diri dari perjanjian itu dan sekali lagi bersekutu dengan Inggris. Napoleon membuat keputusan bahwa Rusia harus diserbu dan ditaklukkan sepenuhnya jika ia ingin mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Perang Napoleon terjadi di luar Moskow. Pasukan Rusia diperkirakan menderita sekitar 45.000 korban, sementara Perancis kehilangan sekitar 30.000 orang. Meskipun kedua belah pihak mengalami kerugian besar, Tsar Alexander yang pertama menolak untuk menyerah dan Napoleon menolak untuk meninggalkan penaklukannya. Namun pada musim dingin Rusia kekurangan persediaan dan sumber daya. Tentara Prancis terpaksa mundur dan Napoleon kembali ke Paris pada tahun 1813. Pada tanggal 11 April 1814, pasukan gabungan Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia mengalahkan tentara Napoleon di Eropa dan memaksa Napoleon untuk turun tahta. Kemudian, para pemimpin memutuskan untuk mengusir Napoleon ke Pulau Elba Tirenia. Namun, karena kelicikan dan bantuan dari pendukung setianya, Napoleon lolos dari penangkaran dan kembali ke Prancis pada tahun 1815. Ia merebut kembali tahtanya 100 hari setelah kembali ke Perancis. Ia memulai penaklukannya sekali lagi dan menyapu seluruh Eropa hingga akhirnya bertemu pasukan Inggris dan sekutu mereka di pertempuran Waterloo. Komandan Inggris, Duke of Wellington, memutuskan untuk menunggu Napoleon menyerang daripada menggunakan orang dan sumber daya yang berharga. Keinginan Napoleon untuk penaklukan mendorongnya untuk melakukan serangan sehingga mengirim pasukan ke pertempuran. Namun, pasukan Prusia yang bergabung dengan Angkatan Darat Inggris membantu mereka mengusir Perancis. Perancis yang dipimpin oleh Napoleon pun akhirnya kalah pada pertempuran Waterloo. Pertempuran Waterloo membuat Inggris Raya menjadi kekuatan global yang dominan selama 100 tahun ke depan. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, para pemimpin Eropa memutuskan perlu mengirim Napoleon lebih jauh, hingga ia diasingkan ke Saint Helena, sebuah pulau vulkanik terpencil di Samudra Atlantik Selatan. Inggris menyimpan 2 kompi angkatan laut berpatroli di pulau tersebut untuk memastikan bahwa Napoleon setiap saat tinggal di pengasingan. Napoleon akhirnya meninggal karena kanker pada 5 Mei 1821 di Saint Helena pada usia 51 tahun. Ia awalnya dimakamkan di bawah 3 lempengan batu di bawah 2 pohon willow, tetapi kemudian tubuhnya dipindahkan kembali ke Perancis hingga hari ini. Ketenaran Napoleon menjadi legenda seperti semua cerita yang luar biasa diceritakan, dan mitos tentang teori konspirasi pun muncul, seperti bahwa Napoleon memilih diracun daripada mati karena sakit. Lalu ada orang-orang yang percaya bahwa jenazahnya dicuri dalam perjalanan kembali ke Eropa, dan diam-diam dikubur di lokasi yang dirahasiakan di Paris. Pada saat ia masih hidup, Napoleon merupakan penakluk terbesar yang pernah ada. Pencapaian politik dan sosial militernya sangat mengesankan, dan beberapa masih ada hingga hari ini. Ia selamat dari beberapa upaya pembunuhan dan melarikan diri dari pengasingan, hanya untuk kembali ke Eropa dan hanya untuk mengambil kembali kerajaannya. Terlepas dari tinggi atau legendnya Napoleon, ia merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan pada abad ke-18 dan 19. Ia menaklukkan sejumlah besar tanah di sekitar Eropa, menguasai beberapa wilayah di luar negeri, dan Napoleon adalah penakluk pertama yang berhasil menciptakan sebuah kerajaan di Eropa. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.